Amsal pasal 4 ayat 23 sampai dengan 27. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Bapa, hari ini kami sangat bersyukur sekali karena Tuhan sudah mementeraikan setiap pribadi kami dengan doa-doa pelepasan. Dan kami tahu bahwa rancangan yang Tuhan berikan itu menyempurnakan kami. Sekiranya Tuhan akan membuka jalan dan memberi solusi yang terbaik, di mana kami akan menjaga hati adalah kunci hidup. Inilah judul firman Tuhan hari ini. Sekiranya Tuhan mementeraikannya dengan penjagaan-Mu Tuhan, agar kunci kehidupan kami ada di dalam naungan-Mu. Biar di dalam Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Bergembira dalam Tuhan saudara. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Ya, saudara, tema hari ini adalah sangat bagus dan sangat menyentuh. Jagalah hati adalah kunci hidup. Ya, menjaga hati itu adalah kunci hidup. Mengapa? Karena kita sadar bahwa hidup yang kita alami di dunia ini, saudara, tidak sempurna, ya. Untuk menjaga hati dari iri hati, untuk menjaga hati dari dendam, untuk menjaga hati dari kebencian, karena dosa-dosa itu, saudara, selalu menghalang-halangi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita akan belajar untuk menjaga hati kita, karena kata-kata yang membangun itu akan mengangkat kita untuk mengetahui isi hati Tuhan di dalam kasih-Nya, ya, akan membawa damai sejahtera dan bukan lagi kebohongan atau fitnah di dalam hidup kita. Saudara, mari kita fokuskan pada tujuan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, karena Allah ingin supaya kita ini dimenterai dengan darah Tuhan Yesus, dimenterai dengan kuasa Tuhan, sehingga jaminan itu menjadi jaminan yang nyata. Tuhan membuka jalan. Bisa saya minta tisu? Maaf. Oleh kuasa darah Tuhan, maka kita akan berjuang, ya, kita imani bahwa Tuhan itu akan ada di pihak kita. Maaf saudara. Jadi kita tahu bahwa rancangan yang Tuhan berikan itu adalah menyempurnakan langkah kita menjadi orang pilihan Allah. Saudara, fokus kita kepada Tuhan adalah satu. Kita tidak memiliki pemikiran apapun. Semakin saudara membuka hati dan melapang hati saudara, Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kita. Tuhan akan memahami semua yang ada di dalam hati kita. Kenapa? Karena di dalam hati kita terpancar kuasanya, terpancar urapannya, terpancar pimpinannya, sehingga Tuhan itu melihat isi hati kita, bukan dilihat penampilan saja, tetapi Tuhan melihat seluruh hidup kita. Makanya di dalam tema hari ini, menjaga hati adalah kunci hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang menjadi milik Tuhan itu banyak penggodanya, ya. Ada hal-hal duniawi yang kita kadang tidak sengaja kita masuk, saudara, karena ketika kita memandang salib
Tuhan, ketika kita memandang janji Tuhan, maka langkah kebenaran itu sudah dipersiapkan kepada Tuhan. Tetapi kitalah yang menyimpang, ya. Tadi firman Tuhan katakan, saudara, bahwa kita ini tidak boleh dolak-dali, ya. Dolak-dali itu ya seperti itu, saya. Dari hidup kita ini berpegang pada Tuhan, tetapi dalam langkah kita untuk menuju fokus tujuan hidup itu kita masih ngambang, ya. Itu saya alami, ya. Karena dalam kehidupan manusia pasti ada pengalaman-pengalaman pertama kita jatuh cinta pada Tuhan, ya. Saya jujur, saya tidak suka sesuatu yang membuat kita sedih adalah perpisahan. Itu paling saya tidak suka. Tetapi Tuhan izinkan segala sesuatu itu menjadi nyata yang saya rasakan, ya. Bagaimana Tuhan itu mengikis hidup kita, mengikis hati kita agar kita itu lapang hati, ya. Orang yang lapang hati itu bukan berarti kita ngalah, bukan, tapi kita memang betul-betul menyerahkan hidup kita pada Tuhan, sehingga proses hidup kita ini bukan ditatapkan, ditabrakkan, tapi diubah, dibentuk, diproses, ya. Ada satu kejadian yang saya masih ingat waktu itu. Saya itu paling tidak suka dengan sepi, ya, saudara, ya. Jadi kalau saya di rumah itu ada orang tua saya, ada adik saya 3, ya. Jadi saya merasa bahwa itu keluarga saya, gitu, ya. Satu hari mungkin saya sudah saksi, ya. Saya tidak tahu kalau bahwa adik saya itu dikewepangkan, ya. Jadi dari kecil sampai besar tidak ketemu. Lalu saya berdoa satu hari, ternyata roh daripada adik saya itu mengeluh, menangis, ya. Saya juga tidak tahu waktu itu. Saya cuma cerita sama orang tua saya, mama enggak pengen nemui, ya, adik saya, maksudnya anaknya yang nomor 3, ya. Lalu mama bilang, jauh sekali, katanya. Udah didoakan. Kenapa? Nggak tahu, kayak ada rasa pengen ketemu aja, gitu. Didoano aja, nanti Tuhan pasti tolong. Memang kata-kata itu membangun, betul. Tapi kalau kita hanya bilang iya dan kita tidak melakukannya, itu sama aja tong kosong bunyi nyaring. Jadi saya selalu berdoa dan akhirnya saya puasa, ya. Dengan puasa itu semakin kuat bahwa saya harus bertemu, gitu. Akhirnya saya bilang sama papa, tadi kan mama, papa itu saya minta apa mesti dijawab, mesti dikasih. Hingga akhirnya saya bilang sama papa, saya atau Mimi pengen pergi ke kota ini, ya, bisa enggak aku ketemu sama adikku. Saya dipegang kepalanya, kamu tuh dungaren, katanya, kenapa kamu tiba-tiba kok ingat adikmu, padahal aku enggak cerita, papa tuh enggak cerita, mama juga enggak cerita, enggak tahu. Pokoknya ada perasaan bahwa saya mau ketemu, gitu. Saya mau berdoa bersama-sama. Tapi nangis, saudara. Akhirnya papa dan mama bilang, ya sudah, nanti kapan-kapan. Tapi kapan, sampai kapan, gitu. Hati saya sempat sedih, dan saya juga tidak suka ditunda-tunda, gitu, saudara, ya. Jadi segi hati saya ini, maksudnya perasaan saya ini sudah tidak bisa dibendung, hingga akhirnya saya mulai ada rasa kejengkelan, ya, mulai ada rasa marah. Nah, itu sudah. Jadi gara-gara ketemu sama dia tidak boleh kenampang, gitu. Itu intinya, gitu. Pada papa mama posisinya waktu itu, maaf, saya dalam posisi kekurangan. Jadi untuk ini itu tuh masih ada pertanyaan untuk besok, untuk hari besok apa. Tapi saya tidak mikir ke situ. Nah, kalau saya tidak menjaga hati saya dan saya terus emosi tingkat tinggi terus, mungkin juga bermasalah di dalam keluarga orang tua saya. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya bertemu, saya serahkan. Akhirnya tiba-tiba aja ada keluarga dari orang tua itu datang, dan dia bilang,
aku mau pergi ke kota A ini. Nah terus akhirnya bilang saya, boleh enggak saya ikut gitu. Akhirnya orang tua akhirnya ikut juga, semua ikut. Begitu sampai di sana saudara, namanya hati sudah terjawab oleh Tuhan pasti berbunga-bunga, tapi kenyataannya adalah penolakan ya. Dan saya bilang sama orang tua angkatnya bahwa boleh nggak kita main-main sebentar gitu, karena selalu diapit di mana-mana. Ada dua hati yang saya temukan waktu itu saudara ya. Sisi hati yang pertama adalah hati ini rela untuk memberikan semuanya, tapi banyak penderitaan, jadi mengeluhnya lebih besar. Tapi satu hati yang agak sombong dan dia benci dengan kebenaran, tapi dia benar jalannya. Kalau yang ini nggak benar gitu. Jadi sisi lain tuh ada yang baik, ada yang tidak baik. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini ya apa? Ya. Saya menemukan hati seperti ini, mana yang tak ikuti? Ya, karena mereka adalah orang tua. Lalu Tuhan bilang, di dalam dunia ini, anakku, tidak ada yang sempurna. Jadi kamu harus mau menerima kenyataan ini. Tapi aku nggak bisa diginiin dong. Jadi saya emosi. Terus Tuhan diem aja, dilihat dalam, saya melihat bukan Tuhan dilihat. Tuhan melihat iman saya. Pada waktu saya makan, saya tidak mau makan. Pada waktu saya dikasih sesuatu, saya juga tidak mau. Pokoknya saya marah sudah. Akhirnya saya lari di tempat kebun, namanya kebun mangga. Mana lagi, jadi banyak pohon-pohonnya. Saya duduk di situ sambil cemberut gitu. Saya lempar batu, pelampiasan saya lempar. Tidak lama kemudian, di samping saya itu ada ulet. Namanya ulet keket. Tahu ular keket ya? Panjang segini saja. Ini berarti kupunya kupu gajah. Saya kan juga tidak tahu ceritanya. Segini sudah. Tidak tahu kalau dia itu merambat di baju saya. Saya itu dulu pakai baju itu klok, jadi lebar. Jadi merambat dia. Saya nggak tahu tadinya. Begitu saya mau ngambil batu dekat dengan klok saya itu, saya teriak. Tapi namanya ulet kan banyak bulunya, bulu-bulunya, jadi nempel saudara, karena kakinya banyak. Saya teriak. Saya tahu dua hati itu yang tidak baik justru menolong saya. Akhirnya saya menyadari, iya ya, betul Tuhan. Ternyata dalam dunia ini tidak ada hati yang sempurna. Ya sudah, saya harus bagaimana? Tuhan bilang, maaf no. Ya udah, hanya saya maafkan, selesai. Malam saudara, barulah kita kumpul dengan adik saya. Jadi jaga hati itu butuh pengorbanan. Sudah paham? Jaga hati untuk tidak masuk ke hal-hal negatif itu butuh kerelaan. Waktu yang menentukan, bukan keadaan. Jadi kalau waktumu untuk percaya pada Tuhan dan Tuhan sudah berikan itu, harus diselesaikan sama Tuhan. Tapi waktu yang diberikan itu masih panjang, kamu harus menunggu sampai semuanya terjawab. Ya, akhirnya sudah, saya pulang dengan damai. Pada intinya adalah adik saya itu kangen dengan saudara-saudaranya. Tapi beda, saudara. Ternyata beda. Jadi kalau saya selalu doa, kalau dia selalu gini, merokok. Jadi saya jadi bingung, kenapa ya kok bisa kayak gini, dunia ini terbalik. Tapi Tuhan bilang, tidak ada yang sempurna. Ya sudah, saya tak tinggal di sini aja. Adik saya yang dua kan sudah bagus. Tuhan tidak jawab saya. Itu karepe saya. Ternyata hati yang betul-betul mau berkorban itu harus siap menghadapi apapun. Begitu saya di sana baru 2 hari, pertengkaran hebat yang saya tidak pernah melihat, sampai pakai senjata. Dari situ saya gemetar, Tuhan, apa yang saya lakukan? Tuhan cuma bilang, karena kamu tidak tanya aku. Nah ini selama kita
menjadi anak Tuhan, harusnya kita berdoa, bertanya pada Tuhan, boleh enggak? Tapi ini inisiatif saya sendiri, saya tinggal, biar papa mama pergi, aku tak di sini. Begitu ada kejadian baru kita tanya Tuhan. Tapi Tuhan bukan bilang, sudah kasep, enggak, masih ada waktu. Besok kamu pulang. Dalam hati saya, kok enggak diselesaikan? Kan Tuhan pendamai, kenapa tidak selesai? Intinya kan gitu. Tuhan tahu loh, saudara, apa yang dalam hati kita. Tuhan bilang apa? Waktumu bukan waktuku, jalanmu bukan jalanku, jalanku dan waktuku yang berguna untuk hidup masa depan adikmu. Jadi kamu tidak perlu ngatur. Ya. Nah, terus baru terbuka kronologi. Karena saya kakak nomor 1, karena saya harus bertanggung jawab. Itu ego kita keluar. Kadang kita seperti itu, saudara. Karena kita mampu, jadi dia mulai memikir, karena begini, menyalahkan orang di sekitar kita. Makanya ingat, kita tidak boleh masuk ke hal-hal negatif ini. Kita harus buang. Segi positifnya adalah apa? Saya bersyukur. Kamu harus memiliki hati yang positif terhadap mereka. Tidak boleh nyalakan. Hanya saya mulai positif. Ya, saya berterima kasih Tuhan. Saya bilang gitu. Saya waktu jalan di tempatnya pohon mangga, saya sudah takut nempel karena begitu saya lari, ular itu tadi begitu enggak mau lepas itu saja takut saya. Jadi hanya saya enggak jauh dari halaman, cuma di dekat-dekat sini aja, dekat pagar. Saya berdoa, Tuhan saya berterima kasih, ini keluar saja. Ketika hatimu positif, ini keluar kebaikan, terpancar. Tuhan terima kasih karena Engkau sudah memberikan adik saya sudah besar. Tuhan terima kasih Engkau sudah memberikan kesehatan. Tuhan terima kasih karena Engkau sudah memberikan tempat yang baik. Tuhan terima kasih karena Engkau sudah memberikan jalan dia bisa sekolah walaupun dia seperti itu. Nah itu, jadi hati yang betul-betul membuat Tuhan senang ketika kita membuka hati dan mengucapkan syukur dalam segala perkara. Amin. Saudara punya hati yang luka, saudara punya hati yang sumpah. Ayo kita belajar bukan seperti saya, buka yang terselubung. Saya bilang itu, buka yang terselubung, buka yang tersembunyi, maka saya bisa nerima. Kalau saya terus bermusuhan, saudara, tidak akan terselesaikan itu. Kita jadi sakit sendiri. Manusia itu lemah. Ini tahun 2025. Asam lambung itu sudah tidak boleh naik ke atas. Dia akan menggerogoti paru-paru. Naik atas lagi, masuk ke otak. Itu bahaya. Jadi makanya buka hatimu lebar-lebar. Teriman, ya saudara. Segala sesuatu mungkin tidak menyenangkan hatimu, tapi kita mau belajar. Amin. Ketika saya duduk memesan sesuatu, saudara ya, saya melihat orang itu enak makan sambal tumpang. Tahu ya sambal tumpang ya, sama sambal goreng kentang. Enak banget gitu ya. Saya sekarang pun juga pengen ya. Terus saya pesan sama orang itu, ya bu, semua dikasih. Jadi itu rame, kasih. Giliran saya itu lama, padahal orang baru jadi dikasih. Akhirnya dia bilang gini, bu maaf bu, sambal tumpangnya habis. Oh enggak apa-apa, sambal goreng aja, saya bisa ketawa. Lama amat, baru datang lagi, bu maaf bu, kentangnya juga sambal goreng kentangnya habis. Kira-kira sudah marah enggak? Marah saudara, gitu. Terus keruk-keruk, dinteni air gak datang, makanan gak datang, habis saya berdiri. Begitu saya berdiri, aku gak patek makan itu logika saya. Begitu saya mau melangkah, Tuhan tegur saya, hatimu positif atau negatif? Kalau marah apa saja? Apa? Negatif. Baik itu? Tidak baik. Cobaan besar, karena kenyataannya tidak sama toh. Duduk, semua ngelirik, pikir saya marah. Tuhan tegur lagi, kamu memiliki hati yang rela atau keras hati? Ya rela. Masa duduk sampai membuat orang melihat semua? Iya, malu saya.
Terus akhirnya saya kasih maaf ya. Nah orang melihat jadi aneh tuh ya. Saya bilang gitu, itu lontar aja kata maaf itu. Begitu saya duduk selesai, saya nunggu minuman, sudah minum aja, enggak jadi makan. Saya tahu tiba-tiba ada masakan. Jadi itu depot, masakannya masak dari rumah dibawa ke situ. Jadi itu habis semua. Jadi saya sudah minum, mau habis, tengah-tengah saya sudah mau meninggalkan, masakan datang. Padahal ditutup, baunya enak. Terus saya bilang, Tuhan, boleh tidak saya makan di sini? Karena tadi sudah marah-marah. Tuhan bilang, hatimu yang positif sudah mengangkat kamu. Makan. Akhirnya saya bilang, ada makanan apa yang baru datang tadi? Oh, itu kerawu. Oh ya, ya sudah saya mau. Tidak ada ikannya, Bu. Tidak apa-apa. Saya tahu. Tidak usah ngomong. Dikasih sayur, buahnya. Tuhan itu lihat isi hatimu. Apa yang menjadi keperluanmu, Tuhan pasti akan buka. Sekarang tinggal menunggu, menjaga hatimu itu untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Amin. Buka hatimu, karena langkah yang benar adalah hidupmu harus selaras atas kehendaknya, menjauhi dari perkara-perkara yang membuat kamu sakit hati. Bukaan ya. Jujur saudara, saya juga tidak bisa, tapi saya belajar. Saya melihat orang ini super belajar, karena memang ini akar kepahitan saya itu kalau saya mau. Tapi saya harus belajar untuk memaafkan. Jadi saya rela itu termenung dulu, karena ini berjuang. Jadi inilah sisi yang harus kita tahu, bahwa buang mulut serong daripadamu. Serong itu tidak membangun. Kamu gini, semua buang. Jauhkan bibir yang dolak-dalik daripadamu. Ya sebentar baik, kamu ingat. Tapi nanti begitu ada masalah, kamu jadi menirukan. Nah ini yang membuat masalah kita tidak selesai. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tataplah mataku tetap ke muka. Kalau saya menengok ke belakang, tidak ada yang sempurna. Manusia pasti melukai. Jadi mari kita belajar untuk menempuh di pekerjaan. Buka, saudara, cek, buka apa. Orang ini mencek, tidak bayar-bayar, betul tidak? Kita kira-kira mangkel enggak? Jangan punya hati yang negatif. Doain. Kok enak? Nah, kemarin tuh saya kedatangan tamu pasangan. Doa musuhmu. Kok enak? Aku ini sudah ngalah. Disuruh ngalah aku mau jadi apa? Hidup-hidupan. Teriak gitu. Saya sampai kaget. Kamu cantik tapi kamu kayak gitu. Tuhan bilang, aku enggak lihat muka rupa, aku lihat hatimu. Hanya saya terangkan, kalau hidup dalam dunia itu memang seperti itu, tabuk menabuk. Tapi hidup di dalam Tuhan harus punya kerelaan. Tapi aku sudah akhirnya dia nangis. Aku sudah berkorban, Bu. Tanganku ini sengkleh gara-gara dia. Kakiku ini. Setan sempat dia itu melukai saya. Masa aku selalu seperti ini hidupku? Tuhan bilang, ini terakhir. Dulu kamu pakai kekuatanmu sendiri, sekarang bersama Tuhan. Tuhan membentuk bejana hatimu agar hidupmu kuat. Dia nangis, ya ada Bu, saya mau siap dibentuk oleh Tuhan, karena Tuhan itu adalah penjunan saya. Ya saya mau. Dari situ saudara, bahwa hidup yang sesungguhnya berjalan seperti Tuhan mau. Ada satu nyanyian di sini saudara, saya juga lupa tak taruh mana tadi lagunya ya. Bagaikan bejana, ya lagu ini saya suka. Siap dibentuk, terus terus janamu, ku mau seperti
sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Benar. Setiap jalanku, kita muliakan Tuhan. Puji Tuhan, beri kemuliaan Tuhan. Saudara, tempuhlah jalan yang rata. Kalau kita terus memuliakan Tuhan, kita akan menempuh jalan yang rata. Dan tetaplah segala jalanmu itu tetap. Jangan belok-belok. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkan kakimu dari kejahatan. Mari saudara membuka hati kita, karena lembaran hidup kita adalah milik Tuhan. Ingatlah satu pujian lagi saudara, yang saya juga suka di sini ya. Perhatikan bunga bakung, perhatikan bunga bakung di ladang. Apa? Tuhan hiasi apa? Tanpa bekerja. Amin. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara. Amin. Tuhan cukupkan. Lagi perhatikan burung. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Benar. Apalagi kita kesayangannya. Benar. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Ayo, Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya percaya Tuhan, pujian ini menguatkan iman kami. Tuhan berkati. Oh, puji nama Tuhan. Beri kemuliaan pada Tuhan saudara. Firman itu tidak akan jatuh di tempat hati yang keras, supaya bersemi, jadikan tanahmu gembur, rela menderita untuk kuasanya. Amin. Jadilah kamu setia. Itulah firman Tuhan. Saya mau saudara, kita akan bangkit berdiri, kita akan menerima hujan berkat. Kemudian kita akan menyanyikan perhatikan bunga bakung di ladang. Mari buka hatimu, angkat tanganmu melebihi dari atas kepala. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami sangat bersyukur karena Engkau baik sekali. Kemurahan-Mu menyertai perjalanan kami. Damai sejahtera-Mu menyertai kami. Maka ladang kehidupannya diberkati, ladang rumah tangga kalian diberkati, ladang kesehatan kalian diberkati, ladang pekerjaan kalian diberkatinya. Dengan kuasa darah Tuhan Yesus, kami siap menyanyi pujian ini dengan urapan darah Yesus. Kami sudah berdoa. Yang percaya kita sama-sama berkata amin. Beri kemuliaan Tuhan. Saudara, saya akan bersaksi. Silakan duduk kembali saudara. Ada satu kesaksian, saya ada di suatu desa, saudara, di mana saya bertemu dengan dua orang. Yang satunya itu memang agak arogan, ya, emosian tingkat tinggi. Dan yang kedua, saudara, lemah lembut tapi kalem, tapi kelemak-kelemek, ya. Sama-sama dia adalah laki-laki, ya, saudara. Tapi hatinya selalu ada satu kekhawatiran, dua-dua ada satu kekhawatiran. Akhirnya saya berdoa, Tuhan hanya berkata bahwa lembutkan hatinya, jaga hatinya, supaya semuanya terbuka. Hanya saya bilang, ya Tuhan, biarlah hati mereka itu ada milik-Mu, dan biarlah Tuhan jamah. Akhirnya yang pertama, saudara, yang angkuh itu malah jatuh tersungkur, dan dia berbahasa roh. Kemudian yang satunya itu, dia sudah tahu kebenaran, tapi dia berteriak-teriak, menangis, tetapi dia tidak terima, menjadi pemberontak. Nah, dari situlah kita tahu bahwa Tuhan itu berkuasa. Hanya saya tanya, Tuhan, kenapa seperti ini? Tuhan buka. Ternyata di kepalanya ini ada roh yang mengikuti dia dari kecil. Maka
dalam nama Yesus kita buang semuanya. Begitu dia buang, dia jatuh tersungkur, kemudian dia bangkit, maksudnya sudah pulih, lalu dia berdoa, mulailah ada pembaruan. Jadi gini, saudara, orang bisa hati keras karena ada sosok roh. Maka itu sudah kita doa pelepasan, kita buka hati kita, karena bunga bakung yang di pinggir-pinggir itu Tuhan kita tidak pelihara, Tuhan pelihara. Amin. Bahkan Tuhan berkata burung di udara itu berapa burung, macamnya berapa tuh, liar semua, tapi Tuhan memberikan makan tanpa bekerja. Kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita. Amin. Itulah kesaksian saya, bahwa dimanapun berada, di pucuk gunung pun, di desa pun, kalau Tuhan bekerja pasti ada mujizat Allah terjadi. Ya, Tuhan memberkati saudara. Kita akan menyaksikan pujian ini.